Oke guys, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang project UTS yang saya buat. Jadi untuk project UTS itu diberikan oleh IKLC USU, yaitu Ilmu Komputer Laboratory Center. Di sini saya Google dulu dan saya buka dulu yang namanya Google Classroom karena kebetulan tugasnya diberikan di Google Classroom. Nama labnya itu ya PW6, pemrograman web 1. Nah, saya buka dulu tugasnya. Nah, di sini saya klik. Nah, oke, sudah muncul soalnya. Jadi seperti ini. Oke, kita disuruh membuat sebuah project website di mana mengandung HTML, Bootstrap, CSS, dan juga JavaScript. Oke, seperti ini ya. Oke guys, tanpa perlu panjang lebar, langsung aja kita ke codingannya ya guys ya. Nah, di sini sudah nampak codingannya itu seperti ini ya. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan dari awal apa itu UTS PW6, kalkulator JS, kemudian secara berurut style kalkulator CSS, operasi kalkulator JS, dan seterusnya. Di sini sudah banyak jenis-jenis HTML, JavaScript, dan juga CSS. Nah, saya akan mulai dulu saya rasa dari awal ya. Untuk HTML-nya sendiri, saya menggunakan Metacarset UTF-8 dan settingan mobile dengan titel "Selamat datang di project UTS saya", dan juga saya tempelkan CSS-nya di bagian head. Bisa dilihat ada juga CDN di sini yang saya ambil dari Bootstrap-nya sendiri. Kemudian ini adalah navigasi barnya. Oke, bisa kita lihat. Kemudian bisa kita lihat pada div kontainernya itu dia mempunyai div class container, terdapat di dalamnya card ya, bisa kita lihat. Kemudian di bagian bawahnya saya buat juga tabel. Saya input data mahasiswa Komc laboratorium 6 ya. Di sini termuat kami semua yang merupakan anggota laboratorium Komc ya, laboratorium 6, dan ada saya sendiri di sana. Kemudian di bagian div class container saya masukkan juga di bagian footernya location. Nah, location ini terdapat di ID sebelumnya yang sudah kita buat ya. Di bagian drop down bisa kita lihat di bagian drop down menu item ini ada location. Kemudian saya buat dia ID location dan langsung menuju ke bagian bawah. Seperti itu. Kita bisa lihat langsung menuju ke bagian bawah seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawahnya saya letakkan juga footer IKLC USU, kemudian ada teks JavaScript dan juga kode jQuery serta JavaScript yang langsung dari Bootstrap-nya. Kemudian ada JavaScript untuk operasi kalkulator JS. Kemudian di style CSS ini adalah settingan untuk carouselnya. Carousel itu adalah slide-nya tadi yang terdapat di HTML utama itu di UTS PW6. Carouselnya ini ada carousel item dengan tinggi 500 pixel, ada carousel image dengan tingginya sekian. Bisa kita lihat dulu carousel itu di bagian sini ya, di bagian situ. Oke. Kemudian di kalkulator HTML itu berupa induk HTML-nya dulu ketika kita membuka dropdown tadi. Nah, ini adalah contoh kalkulator. Contoh kalkulatornya ini kita menggunakannya masih sama ya, navigasi barnya sama dengan yang sebelumnya dari UTS PW6. Dari sini saya copy pastekan, saya pindahkan ke kalkulator HTML. Nah, setelah itu saya membuat di bagian header ada IKLC kalkulator judulnya, di bagian tengah saya buat peraturan teks tengah, kemudian saya masukkan elemen tabel untuk menginputkan angka. Nah, kemudian di bagian footernya itu ada IKLC USU juga dan juga beserta logonya. Kemudian ada teks JavaScript seperti ini. Di bagian HTML juga ada terdapat teks JavaScript yang sama. Kemudian ada style kalkulator.
di sini memuat style untuk kalkulator tadi ya. Ada tabel data, ada input tipe teks yang merupakan disable. Nah, untuk style kalkulator sendiri kita mempunyai beberapa kelas seperti button, OPR, clear, dan hasil. Nah, ini semua dipergunakan khusus untuk kalkulator tadi. Untuk mengatur warna, tinggi, background colornya, semua ada di situ. Nah, kemudian ada operasi kalkulator JS. Nah, di sini kita menginput operasi-operasi yang tidak bisa dijalankan oleh CSS dan HTML. Nah, operasi khusus tersebut harus dimasukkan ke dalam function. Ada function button angka, clear, function koma, ada function button OPRO, ada function hitung. Nah, ini semua saya define dulu variabelnya. Nah, kemudian setelah itu saya buat ke dalam function seperti ini. Saya menggunakan if else pada kasus ini untuk memudahkannya. Kemudian saya menggunakan dokumen get element by ID untuk menuju kepada ID yang sudah ditentukan, seperti misalnya output. Nah, di sini ada beberapa function. Kemudian saya juga menggunakan operator switch. Di sini beberapa case, seperti contohnya case untuk perkalian, pembagian, kemudian ada pengurangan, ada penjumlahan. Saya buat seperti itu. Kemudian di bagian terakhirnya saya tentukan. Oke, untuk login HTML-nya ini untuk membuat form ya, form validasi JavaScript. Kemudian saya menamainya sebagai form pendaftaran. Nah, form pendaftaran ini untuk mendaftarkan akun. Tapi karena merupakan web statis, jadinya kita hanya membuat sebagai tambahan saja supaya sebagai cukup menarik. Nah, di sini di bagian login HTML saya membuat nama lengkap, email, alamat rumah di bagian div-nya. Kemudian saya membuat JavaScript langsung ditempelkan sebagai script internal. Kemudian saya buat fungsinya berupa function validasi ya. Ada var nama, email, alamat. Dan saya juga masih menggunakan fungsi if else di sini. Jika namanya itu tidak kosong dan emailnya tidak kosong, alamat tidak kosong, maka return true. Kemudian else-nya akan muncul peringatan jika ada yang kosong, maka Anda harus mengisi data dengan lengkap di bagian function ini. Kemudian ada style login CSS. Ini adalah style khusus untuk style login pendaftaran tadi. Saya gunakan, ada di sini body, ada jarak, ada H2, ada login, label, input, kemudian text area. Nah, untuk di bagian loginnya itu text areanya ini ya, atau text area itu ini. Kemudian untuk style login sudah sampai di situ. Kemudian hitung nilai HTML. Nah, hitung nilai HTML ini untuk perhitungan nilai mahasiswa. Nah, seperti ini juga saya memasukkan CSS-nya di bagian head untuk hitung nilai CSS, dan juga saya tempelkan dari bootstrap-nya di bagian navigasi. Nah, seperti yang ada di UTS-PW 6 juga sama. Navbarnya saya copy pastekan, saya buat ke dalam hitung nilai HTML. Kemudian kemudian di bagian tabel saya menggunakan peraturan teks tengah. Nah, ada form juga, T-form. Kemudian di bagian bawahnya seperti biasa ada ID location juga untuk langsung menuju ke bagian halaman utama. Kemudian di bagian bawahnya ada JavaScript untuk hitung nilai JS. Dan sama lagi untuk di bagian bawahnya ada script untuk bootstrap. Kemudian selanjutnya ada hitung nilai CSS. Nah, ini adalah style khusus untuk hitung nilai itu. Untuk tabelnya saya kosongkan karena sebenarnya ini semua saya copy dari yang style kalkulator tadi, cuma karena tabelnya saya kosongkan karena masih ada pengaruh dari bootstrap untuk elemen bootstrap, jadi saya kosongkan. Nah, kemudian untuk di bagian hitung nilai JS. Untuk hitung nilai JS saya menggunakan function hitung. Ada bilangan 1
merupakan float, kemudian ada fungsi if juga di sini. Nah, di sini dikatakan jika is not a number, bilangan 1 atau bilangan 2, kemudian bilangan 3, yaitu kita define dengan 0 hingga bilangan keempat. Kemudian saya define variabel IP keterangan kosong ya. Nah, kemudian untuk var nilainya sendiri langsung saya tentukan bahwa jika nilai itu mempunyai bobot tersendiri ya. Kemudian ada interval nilainya jika besar 80 kecil dari 100, besar 69 kecil 80, kemudian besar 55 kecil 69, lebih besar 38 kecil 55. Nah, ini semua seperti biasa kita inputkan sebagai else if. Kemudian di bagian akhirnya kita buat dokumen T-form untuk menuju ke bagian T-form tadi yang kita buat. Nah, untuk lebih mempermudahnya kita langsung lihat aja projectnya. Saya akan buka di folder saya UTSPW6 dan NIM saya sendiri. Oke, seperti ini ya. Tampilan itu sudah cukup atraktif. Di bagian bawahnya sudah ada maps ya. Kemudian kita buka di bagian drop down, jika kita klik location maka akan muncul ke bagian bawah. Kemudian untuk HTML-nya kita lihat. Nah, itu tuh ID location-nya itu maksudnya itu yang di bagian drop down ini. Nah, kemudian ada bagian kalkulator. Ini adalah IKLC kalkulator yang sudah kita buat tadi di bagian kalkulator HTML serta JS dan CSS-nya. Nah, kita coba misalkan 100 dikali dengan 1 maka akan menghasilkan 100. Kemudian ada hitung IPK. Nah, yaitu seperti ini ya. Jika kita inputkan misalnya nilai 90, ada 89, UTS-nya 85, kemudian UAS-nya 90, kita klik OK, maka akan keluar indeks prestasi A dan Anda lulus. Kemudian setelah itu kita bisa menggabungkannya juga. Misalnya kita mau hitung indeks prestasi kumulatif kita menggunakan IKLC kalkulator. Bisa kita hitung misalnya kita mendapatkan 4 di 2 semester. Kemudian dapat nilai 8, kita bagi di 2 semester itu kita mendapatkan berapa, seperti itu ya. Nah, oke, seperti itu saja. Kemudian kita kembali ke menu home, kita akan mencoba daftar ya. Nah, tampilan daftar itu akan seperti ini. Kita buat nama lengkap, misalnya nama saya ya. Nama saya sendiri, email, kemudian alamat rumah. Bisa kalian isi. Nah, karena ini merupakan web statis, jadi untuk tampilan loginnya saya belum hubungkan ke PHP ataupun belum saya buat ke main server. Jadi hanya untuk sebagai statis. Nah, jika kosong seperti ini ya. Oke, kembali. Oke, kayaknya seperti itu aja project kita sini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak kepada Aslab kami yang sudah memberikan tugas yang sangat bermanfaat ini. Oke, jangan lupa like dan juga subscribe. See you.